Pengertian gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Gerak jatuh bebas juga dapat diartikan sebagai gerak benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sini saya akan mencari rumus dari matematis dari gerak jatuh bebas. Yang telah kita pelajari itu dari GLBB. Yang telah kita tahu rumusnya itu kecepatan sama dengan V0 ditambah A kali T. Dan rumus kedua itu S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, rumus ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A. Dari GLBB ini kita bisa peroleh dari gerak jatuh bebas GJB. Yang telah kita ketahui dari ciri khusus dari GJB ini, V0 kecepatan awalnya sama dengan 0. Andaikan ini sebuah gedung, ini H ketinggiannya, dan ini kecepatan awalnya itu dari V0 sama dengan 0. Dan yang kita ketahui juga kecepatan pada GLBB itu sama di GJB itu adalah gravitasi bumi. Dan jarak pada GLBB itu sekitar berarti dengan ketinggian. Kita bisa mencari memperoleh dari hanya itu rumus dari ketinggiannya, waktu setiap satuan waktu, dan kecepatan akhirnya. Dari ketiga variabel ini kita dapat peroleh rumus dari GLBB. Yang pertama, kecepatan. Kecepatannya itu Vt V0 ditambah AT. Yang telah kita ketahui dari ciri khususnya ke V0 itu adalah 0, berarti Vt sama dengan A kita ganti G kali T. Ini rumus kecepatan, rumus matematis awal dari kecepatan. Yang kedua itu ada A. A itu bisa kita peroleh dari rumus GLBB S sama dengan V0 T ditambah 1/2 AT kuadrat. V0 T nya kita coret dari 0, S nya kita ganti jadi A sama dengan 1/2 A kita ganti G T kuadrat. Kita dapat memperoleh ulangan matematis A sama dengan 1/2 G. Dan yang terakhir itu T. Cari T itu kita bisa dapat juga dari sini, bisa dari sini. Dan yang rumus ketiga itu dari Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A. Vt kuadrat V0 kuadrat kita bisa coret dari 0. Vt kuadrat sama dengan 2, A nya kita ganti G, S nya kita ganti A. Oke. Untuk persalahan ini kita bisa ubah. Untuk menghilangkan kuadratnya itu kita ke samping dengan cara Vt kita akarkan. Jadi kita dapat memperoleh rumus kecepatan T akar 2GH.
Dari ketiga rumus ini kita dapat peroleh dari turunan GLB. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh soal 1. Sebuah benda dijatuhkan dari tingkat gedung setinggi 20 meter. Hitung waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Pertama yaitu diketahui V0 sama dengan 0. Lalu H sama dengan 20 meter. Ditanya dengan T. Lalu jawab. H sama dengan 1/2 G T kuadrat. Lalu T sama dengan akar 2H per G. Lalu dimasukkan angkanya, akar 22 kali 20 per 10. Lalu hasilnya 40 per 10 sama dengan 4 akar. Lalu sama dengan hasilnya 2. Sekian dari saya. Contoh soal nomor 2. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 25 meter di atas tanah. Gravitasi sama dengan 10 per second kuadrat. Kecepatan benda saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah pertama-tama yaitu diketahui H yaitu 25 meter. Lalu H1 sama dengan 5 meter. Ditanyanya VT. Lalu pertama cara menghitungnya yaitu H dikurangi H1 sama dengan 25 dikurangi 5 sama dengan 20 meter. Lalu anggaplah ini sebuah gedung atau benda, dan yang ini 25 meter, ini 20 meter, dan ini 5 meter. Jadi total ketinggian 25 meter. Dan ini tanah. Lalu cara menghitungnya yaitu VT sama dengan 2 kali G kali H, yaitu 2 akar 2 kali 10 kali 20 dengan 400. VT sama dengan 20 meter per second. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari itu ada satu mengukur ketinggian bangunan. Untuk mengukur ketinggian bangunan, kita tidak perlu menggunakan meteran seperti halnya kamu mengukur panjangnya kayu. Cobalah untuk melemparkan batu atau benda lain dari puncak bangunan tersebut. Lalu hitung lama benda untuk sampai ke tanah. Setelah waktunya diketahui, kamu bisa memasukkan besaran waktu tersebut pada persamaan ketinggian gerak jatuh bebas. Dan yang kedua ada mengukur kedalaman kolam. Jika kamu ingin tahu kolam tetapi tidak memiliki meteran untuk mengukurnya, coba gunakan prinsip gerak jatuh bebas. Lemparkan batu dari permukaan kolam dan catat waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar. Contoh aplikasi penerapan gerak jatuh bebas ketiga yaitu terjun payung, di mana para penerjun payung turun pada ketinggian tertentu menghadap ke arah bumi. Contoh yang keempat adalah menentukan kedalaman jurang. Menentukan kedalaman jurang menggunakan konsep yang sama dengan contoh, yaitu menentukan tinggi gedung dengan menghitung percepatan gravitasi dan juga waktu yang dibutuhkan untuk tiba ke tanah.
Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh dengan arah vertikal dari ketinggian yang sudah ditetapkan, tanpa memerlukan kecepatan awal, dan geraknya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Waktu yang diperlukan tidak bergantung pada massa benda yang digunakan, tetapi bergantung pada ketinggian benda saat dijatuhkan.